Pagi ini, saudara, kita akan pantau bagaimana kondisi bencana tanah longsor termasuk juga dengan proses pencarian terhadap 21 orang warga yang dinyatakan masih hilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bayu. Bayu, bisa Anda informasikan bagaimana proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang? Proses pencarian difokuskan di titik mana saja, Bayu? Iya, selamat pagi Adisti. Dapat kami sampaikan ya kepada saudara bahwa pagi ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD Kabupaten Banyumas, TNI, Polri dan para relawan sudah memulai melakukan upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban longsor yang dinyatakan hilang saat ini adalah 21 orang. Alat berat sudah mulai dioperasikan untuk mengangkut bagian-bagian tanah yang dinilai cukup sulit dan cukup tebal, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang adanya korban yang di bawah galian. Dan saat ini juga tim gabungan ini telah dibagi menjadi dua wilayah ya, karena ini luas sekali memang area longsoran, dua wilayah, dan di wilayah itu juga dibagi lagi menjadi empat titik yang kemudian akan menjadi fokus pencarian dari relawan dan tim gabungan tersebut, Disti. Oke, ini kan areanya cukup luas ya. Ada 2 desa yang tertimbun bencana tanah longsor begitu ya. Dan 21 orang lainnya masih hilang. Selain mengerahkan alat berat, apakah juga nanti akan dibantu dengan tim dari anjing pelacak K9 untuk membantu proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang, Bayu? Iya, saya luruskan 2 dusun, 16 dan 21 orang yang hilang. Saat ini memang kami belum mendapatkan informasi secara pasti anjing pelacak atau K9 akan diturunkan. Namun jikalau memang pencarian secara manual dan secara menggunakan alat berat dirasakan nantinya tidak menemukan titik terang, pastinya anjing pelacak dan alat-alat lain yang dapat berguna untuk membantu proses evakuasi dan upaya pencarian ini akan dikerahkan begitu. Oke, ada berapa alat berat yang dikerahkan untuk proses pencarian terhadap 21 orang yang masih hilang di sana? Iya, kalau di saat ini memang yang terlihat beroperasi masih satu alat berat yang telah beroperasi dan saat ini telah melakukan pekerjaannya. Namun kami sempat berbincang dengan tim dari Basarnas bahwasannya nanti akan ada 3 alat lagi yang akan disusulkan untuk membantu melakukan upaya evakuasi pencarian terhadap korban hilang ini. Begitu, Disti. Oke, berarti pagi hari ini baru ada 1 alat berat yang dioperasikan untuk mencari 21 orang yang hilang dan akan diperbantukan ada 3 alat berat lainnya yang masih di perjalanan untuk menuju ke lokasi. Tadi juga Anda menyebutkan ini kan ada 2 dusun ya dan areanya sangat luas sekali. Apa tantangan terbesar dan juga kesulitan yang paling yang harus dihadapi oleh tim gabungan, tim SAR gabungan untuk mencari 21 orang yang hilang ini, Bayu? Iya, memang tadi saya sempat berbincang juga dengan tim SAR, tim Basarnas ya, bahwa lokasi ini sudah mungkin sehingga cukup menyulitkan alat berat untuk memasuki ke lokasi longsoran. Dan kemudian memang ketebalan material longsoran yang mencapai tadi disebutkan sekitar 6-7 meter itu cukup menyulitkan bagi tim untuk melakukan pencarian dan penggalian begitu, Isti. Oke, jadi tebalnya material longsor yang mencapai 6-7 meter inilah yang kemudian menyulitkan tim untuk melakukan pencarian terhadap 21 orang. Dan ini materialnya tanah merah ya? Iya, betul.
Aha. Lalu bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah memungkinkan untuk bisa melakukan pencarian sampai sore atau kemudian hari ini terlihat mendung di sana? Iya, Desi, kalau pagi ini memang cuaca mendukung sebenarnya untuk melakukan pencarian dan tim juga sudah bergerak bersama. Namun memang mendung sudah mulai datang dan kami juga tidak dapat memperkirakan ya kalau sampai sore nantinya seperti apa, kalau hujan turun atau seperti apa nantinya akan dihentikan atau mungkin ada tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan oleh tim gabungan ini, begitu Desi. Oke, Bayu, ini kan lokasinya ada di dua desa ya yang tertimbun material bencana longsor dan ini kejadiannya pada Kamis malam atau malam tadi. Bisa Anda ceritakan apakah daerah ini berada di perbukitan atau di lereng atau seperti apa penyebab bencana tanah longsor ini, karena memang berada di pinggir sungai ataukah memang karena murni hujan deras yang mengakibatkan bencana tanah longsor ini, Bayu? Iya, kalau menurut keterangan dari warga setempat, ini kan memang di dua dusun dalam satu desa. Dusun ini memang ada berbatasan, dusun satu dan dusun dua, yakni dusun Cibuyut dan dusun, ya saya lupa namanya satu lagi, memang berada di antara di sisi bukit yang cukup terjal juga. Dan potensi longsor sebenarnya memang ada di atas bukit, dan sedangkan dua dusun ini sebenarnya tidak terlalu terancam. Yang terancam di atas bukitnya yang pernah timbul ledakan. Dan menurut warga juga kejadian longsoran ini terjadi secara tiba-tiba. Warga sendiri amat kaget, warga selamat ya, dari kesaksian warga selamat itu kaget begitu mendengarkan suara seperti gemuruh, seperti suara pesawat yang datang, dan tiba-tiba saja bruk, rumah mereka ambruk, dan si korban ini yang selamat dapat menyelamatkan diri dengan lari ke depan rumah. Begitu Disti suasananya. Oke, jadi bencana tanah longsor ini terjadi pada saat hujan deras juga melanda wilayah ini, Bayu? Ini setelah 3 hari setelah hujan deras, pas kejadian sebenarnya hujan itu turun dengan intensitas yang nggak cukup deras atau sedang-sedang saja, dan malah cenderung sehari sebelumnya tidak terjadi hujan. 3 hari sebelumnya hujan besar memang mengguyur wilayah sini. Oke, Bayu, terkait dengan 23 orang lainnya yang selamat, mereka diungsikan ke rumah sanak saudara atau kemudian pemerintah daerah setempat ini membuka posko di sana? Iya. Kalau dari informasi yang saya dapat, memang dari korban yang selamat ini ada beberapa yang memang saat ini tinggal atau memang memilih untuk berada di tempat famili yang dinilai tempatnya lebih aman. Namun pihak desa Cibenying sendiri membuka posko pengungsian atau ini penyelamatan di balai desa setempat. Namun saat ini kondisinya memang belum digunakan, begitu Disti. Oke, nanti kami akan update lagi dan memperbaharui informasi dari lokasi longsor di dua desa atau dua dusun di Cilacap, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia, sementara proses pencarian terhadap 21 orang yang hilang diduga tertimbun tanah longsor masih dilakukan.